very well. Oh ya, lihat sini. Hah, anak-anak manajemen pemasaran B. Kenapa? Kalian mau lihat presentasi dari kita? Iya. Presentasi tentang bab 6? Iya. Makanya, Jangan asik sendiri. jangan sibuk sendiri. Jangan main HP. Jangan ngobrol sama temennya. Dengerin ya. Bentar. Kenapa? Kayak ada yang kurang gak sih? Apaan tuh? Tujuan pembelajarannya belum. Oh iya. Kenapa, Mar? Itu gak sih? Nah, sebelum tahu lebih dalam materi dari bab ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih perilaku konsumen itu dan bagaimana proses pengambilan keputusannya. Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, pada materi yang pertama kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Sebagai konsumen, kita pasti melakukan transaksi setiap harinya. Misalnya seperti kita ingin membeli kopi, pasti kita akan diarahkan untuk memilih jenis kopi apa yang kita inginkan dan ukuran gelas apa yang kita butuhkan. Nah, kira-kira apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah proses yang ditunjukkan oleh konsumen melalui pencarian, pengevaluasian, penggunaan barang atau jasa yang diharapkan dapat memenuhi kepuasan dari konsumen tersebut. Nah, kita sebagai manajer pemasaran pasti harus mengetahui apa saja preferensi dari setiap konsumen, karena setiap konsumen memiliki preferensi yang berbeda, sehingga keputusan yang diambil pun dapat berbeda-beda juga. Nah, dalam proses pengambilan keputusan konsumen ini terdapat 5 tahapan, yaitu pada tahapan pertama yaitu ada pengenalan masalah. Di sini konsumen mengenali kebutuhan akan suatu layanan atau produk. Pengakuan kebutuhan dapat muncul dari stimulus internal maupun eksternal. Contoh stimulus internal yaitu dapat berupa rasa lapar yang memberi tahu konsumen untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Sedangkan stimulus eksternal bisa berupa iklan yang langsung menarik konsumen tertentu. Selanjutnya yaitu ada pencarian informasi. Di sini konsumen mencari informasi tentang produknya, dan pada tahap informasi ini kita dapat melakukan pencarian secara offline, online seperti menggunakan aplikasi Google, Shopee ataupun TikTok, atau juga dapat mendapatkan informasi langsung dari pengguna saat ini atau orang-orang terdekat. Nah, pada tahapan ketiga yaitu ada evaluasi alternatif. Di sini konsumen membandingkan produk pilihan terhadap barang alternatif yang sebanding, seperti membandingkan dari segi harga, fitur, ataupun kualitas. Tahap selanjutnya yaitu pembelian produk. Di sini konsumen melakukan pembelian sebenarnya setelah melakukan pencarian serta perbandingan. Dan yang tahap terakhir ada evaluasi setelah pembelian. Di sini konsumen telah menerima dan menggunakan produk atau layanan yang telah mereka beli. Materi selanjutnya yaitu ada the hive mind atau pengambilan keputusan konsumen di era digital. Di era digital ini konsumen mengubah bagaimana cara mereka mengambil keputusan. Dari 5 langkah tradisional dalam proses pengambilan keputusan konsumen tadi juga beberapa berubah. Beberapa perubahannya yaitu yang pertama ada pengenalan masalah. Seperti beberapa konsumen ada yang terlihat bingung ataupun tidak tahu ingin membeli produk apa, sehingga ia terus-menerus melakukan pencarian. Yang kedua yaitu pencarian informasi yang merupakan bisnis besar karena perusahaan mengeluarkan hampir 40 miliar dolar per tahun pada iklan mesin mencari. Namun tetap saja konsumen mencari inspirasi atau ide melalui blog ataupun bank gambar seperti Pinterest yang menyediakan ratusan bahkan ribuan visual. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif yang merupakan tantangan lain yang berarti kita memiliki terlalu banyak pilihan, mudah hyper choice atau pusing karena terlalu banyak pilihan sehingga membuat mereka mengambil keputusan yang bahkan lebih buruk lagi. Yang terakhir yaitu ada banyak konsumen yang melakukan pembelian secara online tanpa mengunjungi toko offline untuk melihat, menyentuh, merasakan, bahkan mendapat saran pada produk tersebut sebelum membelinya secara online. Selanjutnya itu perubahan dalam pengambilan keputusan konsumen. Di sini kita akan membahas tentang AI. AI memiliki kemungkinan untuk mengubah perilaku konsumen dan pemasar. Bagi konsumen, AI sudah ada di banyak bagian kehidupan kita, misalnya mengikuti permintaan kita karena AI. Bagi pemasar, AI dapat mengajarkan pesan iklan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pelanggan berdasarkan preferensi mereka. Selanjutnya yaitu email marketing, yaitu salah satu bentuk yang paling efektif untuk pemasaran saat ini. AI dapat membuat email yang dipersonalisasi untuk pelanggan individu berdasarkan pembelian mereka sebelumnya, merek apa yang mereka cari atau beli, dan halaman apa yang paling banyak mereka habiskan waktunya. Nah, untuk memahami faktor internal dan eksternal lebih jelas, bisa kalau melihat di materi selanjutnya ya. Pengaruh internal terhadap keputusan konsumen. Yang pertama yaitu tentang persepsi. Persepsi adalah proses di mana orang memilih, mengatur, dan juga menafsirkan informasi dari luar dunia. Yang pertama dari paparan.
paparan adalah sejauh mana indera seseorang reseptor mampu mencatat stimulus. Yang kedua yaitu perhatian. Perhatian adalah sejauh mana seseorang mencurahkan mentalnya memproses stimulus tertentu. Dan yang ketiga yaitu penafsiran. Penafsiran adalah proses pemberian makna pada stimulus berdasarkan asosiasi sebelumnya yang seseorang miliki dengan itu juga dan asumsi yang dia buat tentang itu. Jadi teman-teman, contohnya seperti kita mencium bau diserap oleh hidung kita dan kita bisa nih interpretasi bahwa bau itu baunya bau yang tidak sedap atau yang sedap. Lalu materi kedua yaitu tentang motivasi. Motivasi adalah keadaan internal yang mendorong kita untuk memuaskan kebutuhan. Setelah kita mengaktifkan suatu kebutuhan, ada suatu keadaan ketegangan yang mendorong konsumen menuju suatu tujuan yang akan mengurangi ketegangan ini, yaitu dengan menghilangkan kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu belajar. Perubahan perilaku yang relatif permanen disebabkan oleh informasi atau pengalaman yang diperoleh. Teori pembelajaran perilaku berasumsi bahwa pembelajaran yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan hubungan yang kita bentuk antar peristiwa. Dalam satu jenis pembelajaran perilaku ada dua, yaitu yang pertama pengkondisian klasik, pembelajaran yang terjadi ketika sebuah stimulus memunculkan respons dipasangkan dengan yang lain. Nah, stimulus lain yang pada awalnya tidak menimbulkan respons sendiri, tetapi akan menyebabkan respons yang serupa dari waktu ke waktu, karena asosiasinya dengan stimulus yang pertama. Yang kedua yaitu pengkondisian operan. Pembelajaran yang terjadi sebagai hasil dari penghargaan atau hukuman. Nah, yang pertama itu seperti kita melihat iklan, yang kedua itu seperti kita mendapat hadiah dari pembelian kita di tempat tersebut. Yang kedua yaitu pembelajaran kognitif. Berbeda dengan teori pembelajaran perilaku yang menekankan pada koneksi stimulus tanggapan yang sederhana, teori pembelajaran kognitif ini melihat individu sebagai pemecah masalah yang belajar secara proaktif saat mereka menyerap informasi baru. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pembelajaran observasional. Terjadi ketika kita mengamati tindakan orang lain dan mencatat apa yang sedang terjadi kepada mereka sebagai hasilnya. Yang keempat yaitu sikap. Sikap adalah evaluasi yang bertahan lama terhadap seseorang, objek, atau masalah. Konsumen memiliki sikap terhadap merek, seperti apakah McD atau BK memiliki hamburger yang terbaik. Nah teman-teman, sikap ini dipengaruhi oleh afeksi, kognisi, dan juga perilaku. Yang pertama, afeksi. Afeksi adalah komponen perasaan dari sikap. Istilah ini mengacu pada keseluruhan emosi secara keseluruhan yang dimiliki seseorang terhadap suatu produk. Afeksi biasanya dominan untuk produk yang ekspresif, seperti parfum. Yang kedua yaitu kognisi. Komponen pengetahuan mengacu pada keyakinan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang suatu produk dan karakteristik pentingnya. Kognisi ini penting untuk produk yang kompleks, seperti komputer dan perilaku. Komponen tindakan melibatkan niat konsumen untuk melakukan sesuatu, seperti niat untuk membeli atau juga niat untuk menggunakan produk tertentu. Yang kelima yaitu kepribadian dan identitas diri. Kepribadian adalah serangkaian karakteristik psikologis yang unik, sehingga secara konsisten mempengaruhi cara seorang merespons situasi di lingkungannya. Seorang konsumen yang suka mencari pengalaman baru dan juga produk terbaru mungkin selalu mencari pengalaman terbaru, sedangkan konsumen yang lainnya lebih senang berada di lingkungan yang sudah dikenalnya, di mana konsumen tersebut dapat menggunakan merek yang sama dalam berulang kali. Yang keenam ada usia. Usia itu juga mempengaruhi internal lainnya terhadap perilaku pembelian. Banyak di antara kita merasa bahwa kita memiliki lebih banyak kesamaan dengan mereka yang seusia dengan kita, karena kita memiliki serangkaian pengalaman yang sama dan juga kenangan tentang peristiwa penting dalam budaya. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup yang menentukan bagaimana orang memilih untuk menghabiskan waktu, uang, dan energi mereka, dan yang mencerminkan nilai, selera, dan juga preferensi mereka. Pelaku pemasaran yang cerdas seringkali mencoba mengidentifikasikan bagaimana preferensi gaya hidup konsumen menciptakan peluang untuk produk dan juga layanan yang berhubungan dengan nilai-nilai mereka. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah pengaruh situasi dan sosial terhadap keputusan konsumen. Pada pengaruh situasi itu terdapat 3 hal. Yang pertama, situasi lingkungan fisik.
Situasi ini berkaitan dengan seluruh hal yang berkaitan dengan indera manusia, indera penciuman, indera peraba, indera perasa, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh kita ambil ketika kita melewati toko roti O, itu kita pasti mencium aroma roti O yang sangat khas, sehingga aroma ini tuh akan menarik perhatian kita untuk membeli roti mereka. Nah, situasi lingkungan fisik ini juga menjadi salah satu ciri khas dari produk yang mereka pasarkan. Yang kedua ada situasi waktu. Situasi ini adalah bagaimana cara manajer pemasaran menetapkan waktu untuk menjual atau memasarkan produk mereka kepada konsumen di kala waktu mereka itu sibuk. Contohnya ketika konsumen merasa lapar dan mereka tidak punya waktu untuk membeli makanan, mereka akan menggunakan layanan drive-thru untuk membeli makanan karena mereka tidak harus mengantri dan menunggu lama untuk membeli produk kita. Yang ketiga adalah situasi global. Ketika berbicara tentang situasi global, pastinya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Contohnya adalah ketika pandemi COVID-19 kemarin. Nah, pada saat pandemi kemarin, banyak banget konsumen atau masyarakat itu beralih dari pembelian produk di toko offline ke pembelian produk di toko online. Sehingga dominasi dari penggunaan e-commerce itu meningkat secara drastis karena pandemi kemarin. Nah, pengaruh selanjutnya adalah pengaruh sosial. Ketika berbicara tentang pengaruh sosial, itu tidak luput dari pengaruh masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Nah, yang pertama itu adalah nilai. Ketika kita berbicara tentang nilai, itu berhubungan dengan tren yang ada pada saat ini, sesuai perkembangan zaman. Yang kedua adalah budaya. Kita tahu bahwasannya masyarakat di Indonesia ini didominasi oleh masyarakat muslim, sehingga budaya meminum alkohol itu pasti jarang banget. Maka dari itu, untuk promosi atau produk alkohol itu hanya dipromosikan pada golongan-golongan tertentu saja. Yang ketiga adalah kelas sosial. Kita tahu bahwasannya kelas sosial ini merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Kelompok konsumen dengan kelas sosial yang lebih tinggi itu cenderung lebih menyukai produk dengan barang dengan harga yang mahal dan barang-barang branded. Sedangkan untuk kelompok konsumen kelas sosial yang lebih bawah itu mereka cenderung lebih menyukai barang-barang yang sederhana aja, yang gak terlalu mahal, seperti konsumen dari kelas sosial yang lebih tinggi. Yang keempat adalah kelompok preferensi. Kelompok preferensi ini adalah kelompok konsumen yang tergabung sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Misalnya, kelompok konsumen wanita itu cenderung lebih menyukai pakaian dengan warna yang pastel dan imut. Sedangkan untuk kelompok konsumen dengan laki-laki itu mereka cenderung lebih menyukai produk dengan warna yang lebih gelap. Selanjutnya ada pemimpin opini. Pemimpin opini ini sering kita tahu itu adalah mereka, para influencer. Nah, mereka itu mampu tuh mempengaruhi followers-followersnya untuk mengikuti preferensi mereka. Dan yang terakhir adalah peran gender. Gender juga sangat berperan penting loh dalam keputusan konsumen. Misalnya, wanita itu lebih menyukai produk skincare dibandingkan pria. Maka dari itu, perusahaan skincare lebih banyak menciptakan inovasi-inovasi skincare untuk wanita dibandingkan inovasi skincare untuk pria. Nah, itu penjelasan materi dari aku. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku. Materi selanjutnya, bagaimana sih cara memahami karakteristik pasar bisnis to bisnis dan menarik pelanggan bisnis to bisnis lainnya. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih pengertian dari pasar bisnis to bisnis? Jadi, pasar bisnis to bisnis itu merupakan kelompok pelanggan yang mencakup produsen, dagangan grosir, pengecer, dan organisasi lainnya. Maksudnya, produsen dan konsumennya adalah perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa jenis pelanggan bisnis to bisnis. Yang pertama, ada produsen. Produsen ialah individu atau organisasi yang membeli produk untuk digunakan dalam produksi barang dan jasa lainnya, misalnya industri manufaktur. Yang kedua, ada pengecer. Pengecer ialah individu atau organisasi yang membeli barang jadi untuk tujuan dijual kembali, disewakan, atau disewakan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan mempertahankan operasi bisnisnya, misalnya perusahaan grosir. Dan yang ketiga, ada organisasi. Organisasi ini mengacu pada perusahaan atau entitas bisnis yang melakukan pembelian produk, layanan, atau berkolaborasi dengan pemasok. Organisasi ini dapat bervariasi dalam sektor industri, ukuran, dan tujuan mereka, dan mereka berperan dalam membentuk dinamika pasar bisnis, baik itu organisasi profit, non-profit, atau organisasi pemerintahan dan nirlaba. Nah, selanjutnya ada juga beberapa faktor-faktor yang membuat perbedaan dalam pasar bisnis. Yang pertama yaitu banyak pembeli. Pasar dengan
dengan banyak pembeli cenderung lebih kompleks dengan berbagai kebutuhan dan preferensi. Pemasar di pasar ini harus lebih adaptif dalam merancang strategi pemasaran yang dapat memenuhi berbagai permintaan dari beragam pelanggan. Yang kedua, ada jumlah pelanggan. Jika pasar memiliki jumlah pelanggan yang terbatas atau terkonsentrasi pada beberapa pelanggan utama, bisnis cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi dalam kebutuhan atau perubahan preferensi dari pelanggan tersebut. Diversifikasi pelanggan dapat membantu mengurangi resiko. Dan yang ketiga, ada ukuran dan biaya pembeli. Pembelian besar dengan nilai transaksi yang tinggi seringkali melibatkan proses pengembalian keputusan yang lebih panjang dan kompleks. Pemasaran harus siap untuk berurusan dengan proses negosiasi yang lebih mendalam dan pemenuhan pesanan dalam skala yang lebih besar. Materi selanjutnya ada konsentrasi geografis. Konsentrasi geografis dalam bisnis merujuk pada kecenderungan perusahaan atau industri tertentu untuk berkumpul atau berlokasi di daerah geografis tertentu. Ini sering terjadi karena adanya manfaat kolaborasi, akses ke sumber daya, atau pertimbangan strategis yang membuat banyak bisnis terkait memilih berada dalam wilayah geografis yang sama atau berdekatan. Selanjutnya juga ada beberapa permintaan bisnis subisnis. Yang pertama, ada permintaan turunan. Permintaan turunan ini dapat disebabkan oleh perubahan tren, pergeseran preferensi konsumen, kemajuan teknologi, atau faktor-faktor lain yang membuat produk atau layanan tersebut kurang diminati oleh pasar. Bisnis harus merespon penurunan permintaan ini dengan strategi penyesuaian seperti pengembangan produk baru atau mencari pasar baru. Yang kedua, ada permintaan inelastis. Permintaan inelastis ini adalah kondisi di mana perubahan harga suatu produk atau layanan hanya memiliki dampak yang kecil atau tidak signifikan terhadap jumlah permintaan. Dalam permintaan inelastis, konsumen cenderung tetap membeli jumlah yang hampir sama dari produk tersebut, bahkan jika harganya naik ataupun turun. Dan yang ketiga, ada permintaan yang berfluktuasi. Permintaan ini adalah situasi di mana tingkat permintaan terhadap produk atau layanan tidak stabil dan seringkali mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keempat, ada permintaan bersama. Permintaan dua barang atau lebih yang digunakan bersama-sama untuk menghasilkan suatu produk. Materi yang selanjutnya yaitu situasi pembelian bisnis dan proses keputusan pembelian bisnis. Ada 3 klasifikasi situasi pembelian bisnis yang mencirikan tingkat kebutuhan. Yang pertama yaitu strategy buy, merupakan situasi pembelian bisnis yang mana suatu bisnis membeli barang atau jasa secara rutin dari bisnis lainnya pada perusahaan yang sama. Lalu yang kedua yaitu modified rebuy, merupakan situasi pembelian bisnis yang mana suatu bisnis membeli barang atau jasa secara rutin dari bisnis lainnya tapi dengan perusahaan yang berbeda. Lalu yang ketiga ada new text buy, merupakan situasi pembelian bisnis yang mana suatu bisnis membeli barang atau jasa yang baru karena terjadi perubahan sehingga prosesnya akan menjadi rumit dan beresiko dan membutuhkan pengambilan keputusan yang ekstensif. Kemudian kita lanjut pada pembahasan peran dalam pusat pembelian yang bisa kita lihat dari tabel berikut. Setelah kita memahami peran dalam pusat pembelian, selanjutnya kita perlu memahami langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian bisnis dari bagian berikut. Materi yang selanjutnya yaitu B2B e-commerce dan media sosial. Nah, jadi kan kita tahu nih kalau bisnis to bisnis itu merupakan kegiatan pembelian yang dilakukan oleh 2 perusahaan atau lebih. Nah, kalau ngomongin soal e-commerce, berarti kegiatan pembelian yang dilakukan secara online. Nah, kegiatan yang dilakukan secara online pasti memerlukan internet dong. Nah, jadi apa sih internet itu? Internet merupakan jaringan komputer internal perusahaan yang menggunakan teknologi internet untuk menghubungkan departemen, karyawan, dan database perusahaan. Selain internet, ada juga loh yang namanya externet, yaitu jaringan korporat pribadi yang menghubungkan departemen perusahaan, karyawan, dan basis data dengan pemasok, pelanggan, dan pihak di luar organisasi. Karena kemudahan tersebut, pasti terdapat ancaman yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang sering kita sebut namanya yaitu hackers. Nah, mereka akan merusak perangkat atau jaringan komputer perusahaan. Biasanya tuh akan melakukan seperti malware, spyware, terus firewall, dan enkripsi. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Branding diri. Jadi, apa sih itu branding diri? Branding diri merupakan proses di mana kita membangun dan menambah nilai yang baik dalam diri kita secara keseluruhan. Tujuannya emang apa? Tujuannya adalah supaya kita memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Branding diri di sini juga berfungsi sebagai membedakan kita dengan orang lain. Nah, nih guys, kalau kita sebagai calon karyawan ya, kita harus memiliki branding diri yang baik. Kenapa? Karena perusahaan itu akan memilih calon karyawan dengan branding diri yang baik dibandingkan dengan calon karyawan yang memiliki branding diri kurang baik.
Nah, kita juga sebagai calon karyawan selain harus memiliki branding diri yang baik, di sini kita juga harus memiliki pengetahuan tentang informasi apa aja sih yang ada dalam perusahaan tersebut. Untuk kita ketahui apa saja informasi yang ada dalam perusahaan tersebut, kita dapat ketahuinya melalui dua proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, kedua proses yang perlu dilakukan oleh perusahaan supaya kita tahu apa aja informasinya adalah proses yang pertama itu kita perlu memahami proses keputusan perusahaan. Nah, di sini dalam mengambil keputusan perusahaan itu melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu ada pengenalan masalah. Sebelum menyelesaikan permasalahan, perusahaan ini sebaiknya harus mengidentifikasi masalah tersebut, di mana masalah tersebut adalah apakah termasuk masalah yang diselesaikan dalam jangka waktu yang cukup cepat ataupun masalah yang diselesaikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Setelah perusahaan mengidentifikasi masalah tersebut, perusahaan ini akan melakukan langkah-langkah berikutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang kedua itu ada pengenalan informasi, di mana manajer HRD ini akan memposting informasi lowongan pekerjaan untuk karyawan baru apabila perusahaan ini membutuhkan calon karyawan baru. Yang ketiga itu ada evaluasi alternatif, di mana manajer HRD ini akan melihat hasil wawancara calon karyawan dan memeriksa latar belakang dari calon karyawan tersebut. Yang keempat itu ada pemilihan produk, yang dimana di sini perusahaan akan memilih berapa kandidat calon karyawan untuk dijadikan karyawan baru. Yang kelima itu ada evaluasi pasca pembelian, yang dimana di sini perusahaan akan memberikan jangka waktu 3 atau 6 bulan bagi calon karyawan baru dalam masa percobaan. Setelah selesai masa percobaan tersebut, perusahaan akan memilih dan menetapkan apakah calon karyawan tersebut kita berhak lanjut bekerja di perusahaannya atau bukan. Proses yang kedua yaitu kita harus memahami proses penciptaan brand. Kita harus memiliki branding diri yang baik untuk kemajuan diri kita sendiri maupun kemajuan perusahaan dan organisasi yang sedang kita jalankan. Nah, untuk menciptakan suatu branding diri yang baik dalam diri kita harus memahami beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu ada pengenalan diri sendiri. Di sini kita harus memahami apa sih bakat kita, minat kita, dan keahlian dari diri kita. Yang kedua itu ada penetapan visi dan misi. Di sini kita harus menetapkan tujuan kita. Apa sih tujuan kita ini sebenarnya? Nah, dengan branding diri yang baik, kita ini lebih mudah atau lebih cepat mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga itu ada kembangkan pesan unik. Di sini kita harus memberikan pesan yang unik, pesan dan manfaat kepada audiens yang melihat kita, yang mengetahui tentang diri kita. Yang keempat, di situ ada kembangkan reputasi yang baik. Kita harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita secara positif dan profesional dimanapun kita berada. Yang kelima, itu ada gunakan media sosial. Kita harus menggunakan media sosial secara bijak. Dan kita harus memberikan informasi melalui media sosial tersebut kepada audiens kita secara baik dan benar. Yang keenam, itu ada lakukan jalin koneksi. Yang dimana kita ini melakukan kerjasama terhadap atau kepada orang lain, dan kita juga dapat mengikuti acara seperti acara seminar atau bahkan acara konferensi. Yang selanjutnya adalah di sini kita harus melakukan evaluasi dan adaptasi diri, di mana kita harus mengevaluasi seberapa jauh sih kita sudah membranding diri kita dengan baik, dan kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan industri sekarang. Yang terakhir adalah kita harus bersabar dan konsisten, di mana dalam menciptakan branding diri yang baik ini kita memerlukan waktu yang tidak cukup singkat. Jadi kita harus sabar dan konsisten dalam melakukannya. Studi kasus. Pengaruh situasi global terhadap perilaku konsumen. Studi kasus pada perilaku konsumen saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tahun 2020 silam menyebabkan banyak kegiatan yang awalnya dilakukan secara langsung atau tatap muka beralih ke serba online, mulai dari pendidikan, kegiatan sosial, hingga pada kegiatan pasar. Konsumen yang pada awalnya berbelanja dan melakukan penawaran secara langsung pada produsen, namun sejak pandemi beralih berbelanja secara online. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, banyak pedagang di pasar tradisional gulung tikar karena perubahan dari perilaku konsumen.
Identifikasi masalah tentang perubahan situasi global. Yang pertama, karena adanya COVID-19. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen, gaya hidup dan preferensinya. Dan yang ketiga, migrasi pasar dari pasar tradisional ke e-commerce. Solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, pelatihan online untuk pedagang di pasar tradisional agar mampu bersaing dengan para pedagang yang unggul dalam teknologi. Yang kedua, dukungan pemerintah terkait platform e-commerce lokal. Yang ketiga, diversifikasi produk, yaitu dengan menciptakan inovasi baru pada produk agar memberikan kesan unik sehingga menjadi ciri khas atau pembeda dari produk lainnya. Dan yang terakhir, mengubah strategi bisnis dan pelatihan technopreneurship. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan materi tentang bab 6 mengenai memahami konsumen dan pasar bisnis. Meski penjelasannya cukup panjang, aku harap teman-teman semua paham ya apa yang disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pemaparan materi dari kelompok kami. Dadah! Halo, selanjutnya saya akan Salah! Gunakan teknologi internet untuk